Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda, yang mengangkat persoalan penting tentang kehidupan modern seorang muslim, antara kesuksesan dunia, ketaatan kepada Allah, serta tantangan toleransi di lingkungan kerja. Saudara-saudara sekalian, tokoh dalam kasus ini adalah Farhan. Farhan adalah seorang arsitek muda yang sukses, namun di balik kesuksesannya, ia mengalami krisis identitas. Ia merasa hampa, tidak menemukan ketenangan meskipun telah mencapai banyak hal secara materi. Hingga akhirnya, ia kembali mendekat kepada Allah dengan memperbaiki ibadahnya. Masalah pertama yang kita dapat ambil adalah krisis makna hidup. Dalam Islam, Allah telah menjelaskan tujuan hidup manusia dalam surat Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Artinya, ketika manusia menjauh dari tujuan ini, maka kekosongan hati adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Selain itu, surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka, perubahan Farhan yang mulai rajin beribadah adalah langkah yang tepat untuk menemukan kembali ketenangan hidupnya. Hadirin berbahagia, masalah kedua adalah dilema etika dalam pekerjaan. Farhan diminta merancang bangunan yang secara fungsi diragukan dalam pemandangan Islam. Dalam hal ini, Islam memberikan prinsip yang jelas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Dan janganlah kamu menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Dari sini kita dapat simpulkan bahwa seorang muslim tidak boleh terlibat dalam pekerjaan yang mendukung kemaksiatan. Maka sikap yang seharusnya diambil Farhan adalah mencari kejelasan hukum melalui Al-Quran, hadis, pendapat ulama, serta berani menolak jika pekerjaan tersebut jelas bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Saudara-saudara sekalian, masalah ketiga adalah tanggung jawab profesional dan amanah. Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Artinya, seorang muslim harus tetap bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Namun perlu diingat, profesionalisme tidak boleh mengalahkan prinsip keimanan. Seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara keduanya. Hadirin ini dirahmati Allah, masalah berikutnya adalah konflik toleransi antara umat beragama di tempat kerja. Dalam kasus ini, perbedaan pendapat terkait penggunaan ruang ibadah, Islam mengajarkan kita untuk mengerjakan toleransi, sebagaimana dalam surat Al-Kafirun, "Untukmu agamamu, untukku agamaku." Dan juga surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal. Namun di sisi lain, sebagai seorang muslim, kita juga harus menjaga ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Rasulullah bersabda bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Maka dalam hal ini, Farhan sebagai pemimpin harus bersikap adil, bijak, dan menjadi penengah. Ia harus mampu menghormati perbedaan agama, sekaligus menjaga kehormatan di antara rekan kerja muslim yang lain. Hadirin yang berbahagia, dari keseluruhan kasus ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah kesuksesan dunia tanpa kedekatan kepada Allah akan menimbulkan kekosongan batin. Yang kedua, dalam bekerja, kita harus memperhatikan aspek dalam yang halal dan juga yang haram. Yang ketiga, profesionalisme harus berjalan seiring dengan nilai keimanan. Keempat, toleransi dan persaudaraan harus dijaga dalam kehidupan sosial. Dan sebagai penutup, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa tujuan hidup kita bukan hanya sukses di dunia, namun juga sukses di dunia akhirat. Keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah kunci kebahagiaan sejati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.